Kristus dan berbuah. Nah, buahnya itulah kemudian kita coba gali satu persatu. Buah apa yang kita harapkan berhasil kita gulirkan untuk tahun ke tahun. Konteksnya adalah Ardas ke-8 2021-2025. Lagi tinggal dalam Kristus dan berbuah. Ini semua kita coba wujudkan melalui 3 perhatian utama, yakni pada soal kekatolikan atau katolisitas, kemudian pada kerasulan atau apostolisitas, kebangsaan nasionalitas, kerjasama sinergitas dan profesionalitas. Inilah 5 pilar pastoral yang ingin kita kembangkan bersama-sama. Tentu masing-masing kebijakan, bahkan nanti masing-masing paroki bisa memberi perhatian khusus dari kelima ini, tergantung dari situasi kondisi masing-masing paroki kebijakan. Dari kelimanya inilah yang kemudian kita coba sarikan. Dibutuhkan sebuah hubungan perangkat yang berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk mewujudkan kelima perhatian utama ini, 5 prioritas hadapan ini, yakni pembinaan dan penguatan iman secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan kelompok usia yang kita tentukan. Kita mengenal Pium, Pia, Per, Piom, Pion, Piur, dan Peot. Peot terakhir kali ketika kita bersama dengan Yesus, badan kita Peot, namun jiwa kita bersuka cita bersama Allah. Inilah yang menjadi kekuatan kita, pembinaan dan penguatan iman umat secara berjenjang dan berkelanjutan. Ini bukan sesuatu yang baru terjadi sekarang, seperti kita sampaikan dalam tepas online yang lalu, bahwa gereja muncul, berkembang, dan diutus karena mewartakan. Dan kita kembangkan terus. Maka kalaupun 2 tahun terakhir ini kita kembangkan, kita beri tekanan, tidak berarti hanya sampai di sini. Maka formasi iman berjenjang berkelanjutan mesti menjadi program kita setiap waktu saat sampai gereja menjadi punah. Kapan gue? Hanya Bapak yang tahu. Anak pun tidak. Anak pun tidak. Apalagi kita saudaranya. Namun kita yakin bahwa kuasa mau tidak akan bahwa mau tidak akan menguasai, seperti kata Yesus dalam Injil Santo Lukas. Maka kita berjuang bagaimana nanti dengan pembinaan iman dalam secara berkelanjutan ini gereja tetap eksis, langgeng, dan akhirnya menghadirkan kerajaan Allah. Itulah sebabnya kita pada tahun 2024 ini mulai mengintensifkan formasi iman berjenjang berkelanjutan, meskipun sudah ada sekian lama dan selama ini ada. Kita intensifkan secara khusus dengan memberikan penekanan khusus. Maka kita kemas dalam tema tinggal dalam Kristus dan berbuah, berjalan bersama dalam formasi iman berjenjang dan berkelanjutan. Dan inilah yang kemudian kita lanjutkan pada tahun berikutnya, tahun 2025 nanti. FIBP kita lanjutkan tahun dengan tekanan yang khusus, yakni ini tanda-tanda ngantuk. Memang suara saya itu suara yang melinang buku kan. Maka silakan buku bareng. Iya. Tahun 2025 kita akan lanjutkan IBB dengan tekanan pada kekatolikan dan apostolitas atau kerasulan yang bersumber
pada Kristus sendiri. Harapannya nanti apa yang sudah kita kembangkan selama ini semakin kuat. Saya senang sekali bahwa ketegapan kita dalam Komando Romo Wondo seperti ditampilkan sangat kuat memberikan perhatian mengenai FIBB ini dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai macam pembelajaran yang sangat luar biasa. Maka kembali tepuk tangan untuk ketegapan kita. Ini tidak boleh berhenti, harus berkelanjutan. Namun kita beri tekanan yang baru, yakni kekatolikan dan kerasulan. Temanya jelas, tinggal dalam Kristus dan berbuah, semakin Katolik, semakin apostolik di tengah perubahan masyarakat. Apa yang menjadi pemikiran dasar di balik ini semua? Latar belakangnya adalah keyakinan kita, iman kita, bahwa Kristus Yesus dalam kesatuan Allah Tritunggal merupakan inti keselamatan dan kebahagiaan jati bagi umat manusia. Ini kita pegang dari waktu ke waktu. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus adalah inti kebahagiaan kita. Maka apa yang kita miliki ini mesti kita tanamkan kuat-kuat dalam diri umat kita, mulai sejak masa kecil sampai akhirnya menjadi peor. Dari waktu ke waktu terus kita coba kembangkan supaya apa? Supaya akhirnya semua orang percaya kepada Kristus dan menikmati kebahagiaan yang sejati. Semua kegiatan kita bermuara pada keselamatan dalam Kristus ini. Ini muaranya, keselamatan ini. Termasuk kegiatan kita hari ini pun tidak lain karena kita ingin menggapai keselamatan ini. Betul? Semua kita kerjakan momen selamat. Men selamat Wito Karyono. Tekan ke dalam. Untung tidak ada di sini. Yeah. Ya. Kita yakin meskipun tidak semua orang bisa menerima ini, yang mau selamat mesti beriman pada Kristus Yesus, mesti beriman. Ini keyakinan kita. Meskipun kita yakin juga bahwa iman tidak harus eksplisit, sejauh mereka mencari kebenaran dengan tulus, dengan penuh kesungguhan, maka keselamatan pun akan mereka terima. Karena kebenaran tidak lain adalah Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maka nanti dalam Nostra Aetate itu apa ya? Zaman kita dokumen Vatikan kedua mengungkapkan soal ini. Juga orang-orang yang tidak mengenal Kristus namun mencari kebenaran, mereka pun akan mengalami keselamatan ini. Ini syarat mutlak menurut iman kita. Iman itu merupakan sebuah proses yang dinamis, proses yang terus berdinamika, terus bergulir. Iman mesti dibina dan diperjuangkan secara kontinu hingga semakin kuat dan mendalam, baik saya dan diri saya sebagai pribadi maupun kita sebagai komunium atau paguyuban beriman. Iman tidak sekali jadi dengan dibaptis selesai, namun justru harus dikembangkan terus dari waktu ke waktu. Dan inilah yang menjadi panggilan kita bersama-sama. Bagaimana semua orang yang telah menyatakan diri percaya kepada Kristus akhirnya terus-menerus semakin dekat dengan Kristus. Orientasinya adalah kita ingin muncul atau terbentuk militansi dalam diri semua orang beriman. Jadi orang-orang yang militan betul, yang mengimani Kristus, menghidupinya, memperjuangkannya, bahkan mati putih demi Yesus Kristus. Anda semua
adalah orang-orang yang wani getih. Betul ya? Wani getih ya? Karena wani getih mesti wis mati. Wani getih minimal lebih getih. Ini yang kita perjuangkan, militansi. Kita sadari betul akhir-akhir ini bahwa militansi umat kita kadang-kadang merasa menurun, meskipun tidak bisa dikatakan secara keseluruhan. Orang-orang muda kita banyak kita sorot dalam hal ini, maka menjadi salah satu keprihatinan khusus sebenarnya. Dari sinilah muncul istilah semakin Katolik. Iman ini yang nampak dalam sukacita. Tadi Romo Sugi sudah menggambarkan mengenai hal ini. Mesti diwartakan, mesti dibagikan, mesti disebarluaskan melalui kerasulan yang membawa perubahan atau transformasi, baik dalam diri sendiri, dalam gereja kita, dan juga tengah masyarakat. Tadi aslinya saya tuliskan internal gereja dan eksternal masyarakat. Namun tadi saya dielingke sama Romo Bambang bahwa dua-duanya itu tak terpisahkan. Tidak ada internal, tidak ada eksternal, yang adalah satu kesatuan. Maka iman akan keselamatan dalam Yesus Kristus masih dibagikan, diwartakan, sehingga semakin banyak orang yang mengenal Kristus, percaya kepadanya, dan akhirnya terselamatkan. Saya menggunakan istilah, dengan cara inilah, dengan kerasulan inilah kita menjadi semakin migunani, mupangati, berguna untuk diri sendiri, berguna untuk komunitas gereja ini, berguna untuk pembangunan bangsa kita, bangsa yang bisa bahkan bangsa umat manusia. Dari sinilah muncul istilah semakin apostolik. Kita meyakini betul bahwa kebersatuan dengan Kristus, kebersamaan dengan Kristus mesti berbuahkan kekatolikan dan kerasulan. Pertanyaannya apa makna dari kedua istilah yang sangat bagus ini? Yang pertama, semakin Katolik, istilah yang banyak kita pakai adalah semakin dewasa dalam iman kepada Kristus. Anak-anak muda kita mengenalnya dengan beriman secara CTMD. Nanti Romo Dadan sudah mengungkapkan itu sebagai apa tadi hukumnya ya, hukum utamanya. Beriman secara CTMD, cerdas itu dicecer bagian das. Biasanya dicecer nanti rambutnya rontok putih. Mau ngatur rambutnya rontok, buat musim tersinggung. Karena saya sendiri juga rontok nih. Semakin holy. Sebenarnya solidiru alamiah. Tinggal nanti kalau tidak punya solidiru beneran, cat abang, cari cat aja atau isolasi merah. Ya. Semakin dewasa dalam iman, beriman cara CTMD, cerdas, mempunyai pengetahuan yang mencukupi, mempunyai pengenalan yang cukup pada Kristus yang menjadi inti iman kita. Ini salah satu tantangan yang mendasar, yang mendalam. Terkadang umat kita pada bagian ini pun masih sangat memprihatinkan. Kadang-kadang tanya mengenai siapa menurut kamu, kadang-kadang tidak bisa merumuskan dengan baik. Meskipun tidak bisa merumuskan, tidak berarti tidak beriman. Berimannya sih saya yakin beriman, sangat beriman. Seperti orang-orang tua di desa-desa, kalau ditanya, Mbak, sapa to Gusti Yesus? Mboten mangertos. Percaya pitados. Lah sapa kuwi? Pokokipun pitados. Coba pitados, kados ingkang Romo pitados.
sanes kuwi tegese apa sih itu nerangke. Ini iman yang mendalam, sederhana, yang terkadang tidak bisa dihembuskan begitu saja. Namun toh kita menekankan soal ini karena memang itu menjadi salah satu yang terukur, gampang diukur dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Untuk anak-anak kita ini penting. Ini orang so jawab pertanyaan-pertanyaan secara apa ya, secara akademis, maka yang nilainya jeblok. Cerdas. Yang kedua, tangguh. Tangguh berarti kuat, kokoh, tak tergoyahkan. Kita mempunyai banyak keprihatinan terhadap kekokohan dalam hal iman ini. Tidak sedikit umat kita yang lari meninggalkan gereja, meninggalkan Yesus Kristus karena berbagai macam iming-iming. Bahkan tidak hanya umatnya saja, romonya pun juga demikian. Gitu loh. Iya. Saya diiming-imingi. Yo kadang-kadang pengen tuh yo. Nih, tangguh, mampu menghidupi, inilah salah satu tantangan yang berat, apalagi di zaman sekarang ini. Dengan begitu banyak tawaran, dengan begitu banyak iming-iming, dengan begitu banyak apa ya, hal-hal yang lebih menarik, termasuk orang-orang muda kita sekarang ini tidak sedikit yang lari ke kandang sebelah. Nampaknya tidak ngomong seru-seru. Di daerah Semarang itu banyak disinyalir, banyak dibicarakan mengenai orang-orang muda kita yang lari ke komunitas-komunitas Kristen yang jauh lebih menarik dari sisi pembinaannya, banyak tawaran-tawarannya yang menggiurkan, tantangan untuk kita semua. Misioner, sekali lagi bahwa iman mesti diwartakan melalui karya-karya yang penuh kasih dan bela rasa. Dan akhirnya dialogis, membangun komunitas berlandaskan semangat persaudaraan dan kebersamaan. Disinilah kata berjalan bersama dimunculkan kembali. Dan kemarin Paus dalam kunjungannya banyak menekankan soal ini. Dalam sidang KWI juga banyak dimunculkan dan dibahas terus-menerus soal berjalan bersama ini. Dan nanti bisa dilihat dalam oleh-olehnya dalam pesan Natal dan pesan sidang. Berjalan bersama. Sementara semakin apostolik, semakin mampu menghidupi semangat rasul, menjadi rasul di tengah masyarakat, ambil di tengah masyarakat, hingga kita menjadi semakin berguna bagi masyarakat, punya kontribusi yang positif untuk pembangunan bangsa. Bahasa lain, bagaimana kita bisa menjadi garam, sing tugasnya yaitu menghasilkan, memberi rasa, memberi suasana, dan terang tugasnya madangi. Orang malah gawe kompeten. Sekali-kali jadi artis. Belum. Tes. Belum. Netes. Belum. Cek, cek. Cek, cek. Belum. Cek, cek. Tes. 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 Belum. 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 Cek.
Belum. Cek, cek, cek. Cek, cek. Belum ya. Belum. Ya, sudah. Sudah, Pak. Satu. Yes, jos. Jos, kan. Iya, bos perubahan. Dipun kurangi. Buat apa-apa. Nah ini menjadi garam, memberi warna, rasa, terang, memberi cahaya. Atau istilah yang lain lagi adalah menjadi pelaku dan membawa perubahan atau transformasi, pembaruan dalam kehidupan bersama di tengah gereja dan masyarakat. Ini poin pokoknya yang mesti dimunculkan untuk memahami mengenai semakin Katolik dan semakin apostolik. Nah, kita mau mencoba untuk mengembangkan ini dalam pastoral kita tahun depan. Konsekuensinya dan tantangannya adalah gereja mesti hadir dan menjadi bagian integral dari masyarakat dengan segala macam perubahan yang ada, dengan segala macam persoalan yang ada, mesti kita hadapi, bahkan juga kita siasati dengan seoptimal mungkin. Hadir dan menjadi bagian. Jangan sampai gereja kita menjadi kelompok yang eksklusif, menjadi ghetto yang tertutup, namun terbuka. Maka dibukakan membangun jembatan-jembatan jejaring yang memungkinkan kita membangun kebersamaan dengan semua lintas agama, lintas suku, bahasa, dan budaya. Perubahan-perubahan apa yang kita catat? Tadi sudah dimunculkan banyak sekali, termasuk oleh Romo Bambang. Namun saya beri catatan ini, perubahan yang paling saya rasakan adalah pola berkomunikasi. Sekarang ini sangat cair, tidak ada penghalang lagi untuk langsung tembus, bahkan untuk ke paus pun tidak ada halangan sama sekali. Langsung kirim email ke paus, langsung kirim WA ke paus. Pernah WA ke paus? Belum. Twitter. Saya juga belum pernah. Karena paus tidak mempunyai WA. Namun ini semua bisa disekarang dengan disiasat dengan berbagai macam kemajuan zaman ini. Pola berpikir dan bertindak yang pragmatis, lebih menekankan sisi praktisnya, efisiensi, efektivitasnya, dan juga instan, tidak mau mengikuti proses. Ini salah satu kecenderungan yang ada, perubahan. Kemudian yang saya catat dari Menteri Agama kemarin dalam perjumpaan di KPI dalam rangka penutupan 100 tahun KPI, yang mengungkapkan keprihatinannya bahwa orang-orang muda zaman sekarang ini banyak yang mempunyai sikap apatis terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan dan keimanan. Tidak hanya kita rasakan orang-orang Katolik, namun juga orang-orang non-Katolik pun juga mengalami hal yang sama. Salah satu keprihatinan bersama yang perlu kita sikapi, karena lama-kelamaan kalau kita biarkan, maka agama kita akan mempunyai dampak untuk umat kita. Persoalan yang muncul, yang sudah muncul dan akan terus menjadi tantangan kita, konflik dan perpecahan di mana-mana ada. Tadi saya tertarik ketika Romo Sugi mengatakan umat Romo Nerukun langsung doju ketawa, menandakan itulah realitas yang ada. Kadang-kadang konflik antar umat, konflik antar umat Romo, konflik antar Romo, konflik Romo Ruskupe. Orang lalu, Uskupe. liane. Nah aku ke rumahku oke-oke aja. Nah kita tahu nih.
Nah, ini salah satu tantangan kita. Intoleransi dan tidak kekerasan, meskipun akhir-akhir ini terasa sangat bagus, namun toh kita mesti waspada terus, karena jangan-jangan ada gerakan-gerakan di bawah tanah yang selalu menggerogoti toleransi dan kebersamaan kita. Ketidakadilan dan kemiskinan jurang semakin dalam. Perdagangan orang dan obat terlarang, termasuk minuman-minuman. Perjudian dan pinjaman online tidak sedikit yang seperti ini. Termasuk umat kita pun tidak sedikit yang kena. Romo-romo kenorai. Dipinjami. Pinjami online. Kalau pinjaman tak online biasa, romo-romo pinjam kesupan. Orang ece Tenan. dari persoalan yang harus kita hadapi bersama. Korupsi dan nepotisme serta perusakan lingkungan hidup yang tadi banyak ditekankan oleh Romo Bambang. Ini nanti akan dimunculkan kembali, akan ditemukan dalam pesan Natal tahun ini dan pesan sidang kami tahun ini. Nanti akan kita bagikan. Pertanyaannya adalah, kalau kita melihat yang seperti ini, langkah konkret strategis apa yang perlu kita buat dalam rangka mewujudkan Katolikan dan kerasulan ini? Beberapa hal sebagai usulan nanti akan saya sampaikan. Namun pertanyaan pertama adalah, siapa yang terlibat? Kita semua, seluruh umat beriman, mulai dari cindil sampai Cendol. mulai dari cindil sampai cendol, semua terlibat. Umat KAS sebagai individu, sebagai kelompok, sebagai komunitas, lembaga gerejawi, baik paroki, kofikepan, sekolah, rumah sakit, lembaga sosial, karitatif, dan lain sebagainya. Semua terlibat. Maka harapannya nanti semua saja karya-karya kegiatan kita, umat Katolik, mesti ngerambai tema ini, mesti menghidupkan dan menghadirkan tema-tema ini secara nyata, dan kita buat secara bersama-sama sehingga lalu menjadi gerakan betul. Sekolah, wah ini sangat strategis sekali. Sekolah-sekolah melalui kurikulumnya mendapat tantangan berat, tantangan khusus untuk menghidupi persoalan ini. Rumah sakit demikian juga. Mengapa kita terlibat semuanya? Karena ini merupakan hajatan bersama. Sila kita melakukan hajatan bersama-sama, buang hajat bersama-sama. Itu ya dia. Kerja bareng, melakukan bareng, ngeden bareng, ngangkat bersama-sama. Tanpa itu akan jomplang. Maka kegiatan-kegiatan yang sekarang ini kita lakukan dengan AIBB, kita lanjutkan terus-terus. Seperti yang kita rumuskan dalam P5, pedoman pastoral pelaksanaan pelayanan paroki. Pedoman pastoral Pedoman pelaksanaan pelayanan pastoral paroki. Iya. Kefikapan kita semua sudah punya. Ya. P5. Ada yang belum? Ada yang belum? Dalam daftar ada satu paroki yang belum. Ada yang belum. Kemudian masih satu paroki yang belum. Kejar. Hah? Kejar. Kejar ya. Kejar. Mereka nggak akan lari kok. Iya. Nanti tolong nanti usaha sama Mas Joko supaya nanti bisa dibantu cepat. Lanjutkan AIBB dan pewartaan Injil dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi secara kritis dan interaktif. Ini penting sekali. Kita tidak perlu berbicara ke masyarakat 5.0 aku ora mudeng kaya ngopo. Yang jelas bahwa perkembangan zaman, perubahan-perubahan yang ada kita coba adopsi, kita coba rengkuh, kita coba siasati bersama-sama.
perhatian yang khusus saya mohonkan kepada anak, remaja dan orang muda. Untuk anak-anak dan anak-anak rasa-rasanya paroki-paroki kita sudah cukup lumayan diberi perhatian, meskipun perlu kita tingkatkan. Remaja dan orang muda ini masih sangat kurang. Kurang bukan karena kita tidak mau, kurang bukan karena kita tidak mampu, namun kadang-kadang kurang karena mereka yang tidak memberi respon juga. Maka dia ada cara-cara kita cari dan temukan cara-cara yang jitu untuk menggerakkan mereka semua. Ini orang muda, remaja dan anak-anak perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka FIBP kita ini. Kaderisasi dan regenerasi tenaga pastoral termasuk katekis. Saya senang kalau melihat yang sekarang ini hadir, ini rata-rata masih muda-muda, kecuali yang tua, masih remaja. Lumayan, masih muda-muda, penuh semangat, vitalitas. Maka diharapkan nanti diteruskan untuk menggerakkan yang muda-muda, supaya mereka mulai terlatih sedari kecil, sedari muda, sehingga lalu kegiatan gereja bukan suatu yang asing, namun sungguh-sungguh sudah menjiwai mereka sejak kecil. Kemudian penyediaan bahan katekese yang membumi, yang terkoneksi dengan kehidupan sehari-hari. Ini yang saya rasa begitu mudah, namun toh begitu banyak orang yang kompeten, yang mampu untuk kita mintai pertolongan. Menjadikan perubahan masyarakat sebagai tantangan dan kesempatan untuk pembaruan dan pertobatan pastoral kita. Maka ambil salah satu kesempatan terus-menerus belajar, terus-menerus dari apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kita coba tanggapi secara positif, bukan untuk melarikan diri atau mengurung diri. Meskipun untuk kita yang tua-tua kadang-kadang mesti harus ketumpalan, ketinggalan, namun toh tetap berjuang terus demi kebersamaan dan keberhasilan pastoral kita. Ini langkah-langkah yang konkret yang bisa kita lakukan. Lalu semangat apa yang mesti mendasari seluruh perjuangan kita ini? Semua aktivitas pelayanan dilaksanakan dengan hati yang penuh kasih, seperti hati Kudus Yesus. Ini saya angkat di sini karena paus kita itu belum lama ini mengeluarkan ensiklik Dilexit Nos. Dia mencintai kita, dia mengasihi kita. Dia mengingatkan bagaimana Allah mengasihi kita terlebih dahulu melalui Yesus Kristus, Putra Tunggalnya. Kasih Allah tercurah kepada kita manusia melalui hati Yesus. Bapak Suci mengajak kita untuk menggunakan hati dalam karya pelayanan kita, bukan dengan manajemen yang serba sempurna saja, namun dengan hati, dengan belas kasih. Ini menjadi salah satu semangat kita. Tanpa ini, maka karya kita akan menjadi karya yang sangat administratif, sangat manajerial, dan sangat instruktif. Sebaliknya dengan hati, semuanya bisa mencairkan kebekuan, bisa mencairkan kekerasan, bisa mencairkan ketegangan yang ada. Maka dalam karya pelayanan kita mesti hal itu kembangkan terus-menerus. Tanpa ini karya kita akan menjadi karya yang kering. Paus mengingatkan kita, hanya dengan memulai dari hati, komunitas kita akan berhasil menyatukan dan mendamaikan pikiran dan keinginan yang berbeda, sehingga Roh Kudus dapat membimbing kita dalam kesatuan dengan saudara dan saudari. Rekonsiliasi dan kedamaian juga lahir dari hati. Ini diambil dari Dilexit Nos artikel ke-28, dan nanti juga diambil kembali oleh pesan sidang KWI 2024 pada artikel 12. Nanti bisa dilihat di sana.
kembali bahwa ini semua hati, belas kasih, dan kasih sayang mesti menjadi semangat kita, mewarnai mendasari seluruh karya-karya kita. Tanpa itu akan menjadi sangat kering dan akhirnya kita hanya aktif namun tidak bisa menikmatinya. Enciklik Paus kembali bisa kita lihat nanti secara keseluruhan. Bisa melihat yang berbagai macam bahasa, bisa bahasa Inggris ada, bahasa Italia ada, dan lain sebagainya. Yang bahasa Jawa belum ada. Yang Jawa belum ada. Nanti bisa dibuat sendiri. Bahasa Arab. Nah, agenda KS sekarang hal yang baru yang akan kita sampaikan sekarang ini. Kita mempunyai beberapa rencana ke depan tahun 2025 sebagai berikut. Yang pertama, tahun jubileum. Yang kedua, Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia dan Sidang KWI yang akan melibatkan kita semua. Tentu Sidang Agung nanti akan melibatkan kita banyak, seperti ketika kita mengadakan sinode para uskup. Kemungkinan akan dikemas seperti itu. Namun nanti akan kita lihat. Kemudian yang ketiga, tahun suku KS merayakan HUT yang ke-85. Kemudian keempat, menyongsong Ardas ke-9 2026 sampai 2030. Ini 4 pokok agenda besar kita yang akan kita coba lihat satu persatu. Ini 4. Nanti pasti dalam perkembangan akan muncul kembali. Akan muncul yang lain-lain. Namun di 4 ini akan kita jadikan tonggak-tonggak untuk membingkai seluruh karya kita setelah tahun 2025. Kita lihat yang pertama, tahun jubileum 2025. Tahun jubileum sumbernya adalah Bulla Paus Fransiskus Spes Nos Confundit, pengharapan yang tidak mengecewakan, yang dikeluarkan tanggal 9 Mei 2024. Romo Dedi telah membuat terjemahan untuk kita semua, nanti bisa dibaca. Mungkin Romo bisa membagikan pada umat supaya menjadi pedoman atau pegangan nanti. Temanya adalah Peregrinantes in Spem, peziarah pengharapan. Ini yang kemudian kemarin diterjemahkan oleh para uskup. Kita ambil terjemahan ini baku untuk semuanya. Peziarah pengharapan. Dan dalam kata ini ada 3 hal yang bisa kita ungkap di sana. Peziarah sebagai pribadi yang menghidupi pengharapan akan Yesus Kristus, pengharapan akan keselamatan. Peziarah sebagai pribadi yang sedang mengharapkan sesuatu yang tidak lain adalah keselamatan juga. Atau peziarah yang sebagai pribadi yang sedang membangun pengharapan dan dibangun, sudah mulai namun sudah dibangun menjadi semakin kuat. Orientasinya selalu pengharapan pada Kristus Sang Juru Selamat kita. Dialah yang menjadi harapan terakhir kita. 3 hal ini yang menjadi isi dari peziarah pengharapan. Harapan yang kita hidupi, sedang kita perjuangkan, atau katakanlah sedang kita kejar. Ini berkaitan dengan tahun jubileum temanya. Waktunya seperti apa? Nah, ini gambaran sederhana sebagai usulan. Pembukaan akan kita lakukan secara bersama-sama dengan Paus pada tanggal 24 Desember 2024, malam Natal. Di Roma akan dilakukan pembukaan pada hari Rabu 24 Desember. Sementara di tingkat keuskupan nanti akan kita lakukan tanggal ini. Seluruh Indonesia kita akan melakukannya tanggal 29 Desember 2024. Apa yang kita buat nanti pada hari Minggu itu, nanti kita lihat ada misa pembukaan dan telah sekaligus membuka pintunya. Penutupan untuk Vatikan Roma tanggal 6 Januari 2026, masih lumayan jauh ya. Tahun 2026 awal tanggal 6. Sementara di tingkat keuskupan itu hari Minggu tanggal 28 Desember 2025. 2025 ya, ini untuk penutupannya 2026 Januari tanggal 6, penutupannya 28 Desember untuk tingkat keuskupan. 2 berbeda.
Jelas jadi ya. Dan nanti harapannya tim liturgi nanti berkoordinasi dengan KWI dalam rangka mempersiapkan buku liturginya, teks liturginya, supaya semua sama. Tentu saja bisa ditambah beberapa hal yang khas keuskupan kita. Ini berkaitan dengan pembukaan dan penutupan tahun jubileum. Kemudian kegiatannya apa? Oh, nanti akan ada tarubung KAS siapa yang ditentukan. Nanti akan ada tarubung dari tiap keuskupan dan itulah yang akhirnya menjadi mediator untuk komunikasi dengan pihak KWI supaya kita sinkron semuanya dan dalam kebersamaan. Kemudian kegiatannya apa? Sebagai usulan ini di KS. Nanti dikembangkan terus-menerus di tingkat kevikepan, paroki dan juga keuskupan. Pembukaan dan penutupan tahun jubileum kembali tempatnya di gereja katedral dan gereja kevikepan sebagai ko-katedral. Nah ini, jadi nanti ada katedral Semarang, kevikepan Semarang sekaligus, dan ke 4 kevikepan yang lain teritorial. Yang membingungkan nanti adalah kevikepan Jogja Timur, Randuwe. Nah, mau di mana nih? Regulum. Warganya luas, gerejanya kecil. Nanti nggak tahu, nanti juga itu mau Regulum atau mau mitologi, kembali mitologi sebagai gereja kevikepan. Karena selama ini belum kita tentukan kembali soalnya. Nanti kita rembuk dengan kevikepan dan Dewan Pastoral Timur di sebagai katedral. Kemudian acaranya adalah perayaan Ekaristi dan pembukaan pintu. Itu dibuka sekaligus nanti dibuka sebagai tempat penziarahan bagi umat beriman. Maka baiklah dalam kesempatan ini nanti kevikepan mencoba memberikan atau membuat rencana-rencana kegiatan yang bisa dihadiri umat dalam rangka tahun jubileum ini. Dan nanti digabungkan dengan dalam rangka HUT KAS kita. Kemudian tempat ziarah, ada sosialisasi katekese makna tahun jubileum, spiritualitas tempat ziarah dan juga spiritualitas tahun jubileum. Kami berharap bahwa di tempat-tempat penziarahan yang ada, yang sudah terdaftar khususnya, dilakukan persiapan-persiapan yang matang mengenai hal ini. Maka silakan paroki-paroki yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola tempat ziarah mempersiapkan ini. Mungkin baik nanti tim sejarah dan tempat ziarah bekerja bersama dengan paroki-paroki yang jadi pengelola tempat ziarah ini. Ini untuk tempat ziarah. Pasti ada program-program khusus, termasuk nanti doa-doanya seperti apa. Doa khusus tahun jubileum, didoakan setiap kali orang datang ziarah ke sana. Termasuk nanti mendapatkan indulgensi. Penerimaan sakramen tobat dalam rangka indulgensi berkait dengan itu, dan kemudian katekese tahun jubileum. Nah, saya ingin bahwa Komkat bersama UPP Misi bekerja bersama mempersiapkan soal katekese pada bulan Mei. Ya, bulan Mei tahun 2025 mempersiapkan katekese tahun jubileum untuk seluruh keuskupan. Sudah disiapkan sekarang sekaligus supaya mantap dan matang. Kemudian pastoral pengharapan. Pastoral pengharapan khususnya bagi mereka yang kurang atau tidak berpengharapan. Keluarga-keluarga yang sedang mengalami keretakan, yang sedang mengalami masalah. Tahanan kita kunjungi, kalau perlu kita tambah jumlahnya yang keretakan. Jangan ya, jangan dikurangi. Ya. Kemudian orang sakit, ada program-program kunjungan khusus orang sakit. Tidak hanya dengan pengurapan orang sakit, namun dengan kunjungan khusus. Kaum muda, migran kalau ada, lansia yang tadi diungkapkan oleh Romo Bambang, ternyata jumlah kita yang lansia itu besar, 23% sendiri, termasuk saya masuk di situ. Ya, lansia 61 ke atas, tidak, lumayan banyak.
Dan yang miskin, yang prasejahtera, ternyata di Keuskupan kita lumayan banyak, ada 14% sendiri. Sementara yang lain itu sudah sejahtera. Ini usulan kegiatan dan masih bisa dikembangkan yang lain-lainnya. Saya berharap nanti beliau dikaitkan dengan yang Keuskupan. Maka yang kemudian yang kedua adalah sidang agung KWI dan sidang KWI. Baru ditentukan tanggalnya. Sidang agung sebagai perayaan bersama para uskup dan tenaga kerja pastoral Keuskupan Indonesia akan dilaksanakan tanggal 3 sampai 7 November. Ini kebersamaannya. Namun tentu saja nanti dalam perjalanan sepanjang tahun kemungkinan akan ada gerakan-gerakan bersama, ada kegiatan bersama di tingkat keuskupan sampai ke tingkat paroki. Maka nanti akan kita rencanakan bersama-sama dengan KWI. Sementara sidang KWI itu setelahnya 8 sampai 14 tahun 2025. Kemudian tahun syukur KAS merayakan 85 tahun. Tanggal ulang tahunnya adalah tanggal 25 Juni. Saya berharap tanggal ini 25 Juni nanti menjadi kesempatan untuk perayaan bersama seluruh keuskupan. Perayaan bersama, entah mau dibentuk seperti apa. Nanti mohon Dewan Pastoral Keuskupan memikirkan soal ini. Dan harapannya nanti sepanjang tahun ini, tahun 2025 ini, Keuskupan dan paroki mencoba untuk membuat kegiatan-kegiatan dalam rangka menyambut ulang tahun. Saya berharap kegiatannya bukan pertama-tama soal selebrasinya, namun lebih edukasi dan refleksi. Edukasi, refleksi, dan aksi. Sementara selebrasi kita pusatkan nanti pada tanggal 25 secara bersama-sama. Ini harapannya sungguh-sungguh menggerakkan. Tidak hanya sekedar selebrasi, namun sungguh-sungguh ada studi, ada refleksi, ada aksi bersama-sama. Nanti bisa dikaitkan dengan yang tahun Jubli. Ini kegiatan-kegiatan bisa macam-macam. Ini harapan yang pertama, studi, prioritas, refleksi, aksi, baru kemudian selebrasi nanti kita lakukan serta supaya kelihatan semua. Ya. Maka nanti mohon ini diperhatikan juga dalam melaksanakan program-program nanti. Kemudian levelnya bisa paroki, bisa keuskupan, bisa keuskupan. Saya berharap dalam rangka setahun syukur ini ada kegiatan per tingkat keuskupan dan juga keuskupan, termasuk untuk tahun Jubli. Pelaksananya kolaborasi paroki, PP, komisi, dan lain sebagainya. Dan akhirnya menyongsong Argas ke-9, 26 sampai 30. Dalam rangka ini kita akan mempersiapkan temanya. Namun sebelum sana adalah kita akan kembali membagikan ini, mempublikasikan apa yang kita buat atau disiapkan oleh tim, yakni rencana induk Keuskupan Agung Semarang yang sudah direvisi, edisi penyelarasan. Semua udah punya ini? Belum, memang belum dibagi. Nanti ada beberapa hal yang bisa dicermati bersama-sama. Tadi Romo Dadang sudah menekankan soal ini. Mohon ini nanti jadi buku acuan utamanya dengan segala macam perubahan-perubahan yang ada di sana. Ini cetak berapa? Cetak 1000. Nanti akan dibagikan per paroki 5. Per paroki 5 dan termasuk stasi. Mudah-mudahan cukup nanti. Ya. Ini akan dibagikan 555 termasuk stasi juga akan dibagi 5. Harapan nanti menjadi pedoman untuk penyusunan program dan mohon disinkronkan karena belum semua program ini masuk di sini, maka mohon sebagai titik-titik tonggak-tonggak yang perlu dipikirkan dalam rencana nanti. Nah ini sudah 45 tahun, 45 menit belum berapa ya? Sudah? Hampir. Tinggal 5 menit. Tambah. Ini sekarang atau nanti aja? Kalian ya? Sekalian. Ya. Oleh-oleh sidang KWI nanti akan dibagikan. Masih tidak tercita saya soalnya. Nah, kita buka tasnya ini. Pesan sidang nanti ada semua bisa pakai.
Kemudian yang kedua, pesan Natal 2024 dari KWI dan PGI. Kebetulan tahun ini KWI lah yang mempunyai tugas untuk mempersiapkan draftnya dan akhirnya memfinalisasi. Kemudian keputusan sidang, jadi yang sangat penting saya sampaikan. Beberapa yang langsung berkaitan dengan kita saya sampaikan. Yang pertama, sidang agung Gereja Katolik Indonesia tanggal 3 sampai 7 November 2025. Sedangkan KWI 8 sampai 14 seperti yang saya sampaikan. Yang kedua, ini kolekte hari Minggu komunikasi sosial sedunia diatur demikian pembagiannya. 50% kolekte dikirim ke KWI dan 50% kolekte ditinggal di keuskupan masing-masing untuk pastoral komisitor komunikasi sosial keuskupan. Nah, nanti dari keuskupan akan dibagikan ke paroki-paroki. Nanti akan kita ambil keputusan apakah ditinggal di paroki masing-masing untuk pengembangan itu atau nanti di keuskupan kemudian dikembangkan lewat kebijakan. Nanti masih akan kita bicarakan. Ini salah satu terobosan karena ternyata di KW itu dana dari Komsos, kolektif Komsos ini menumpuk banyak sekali. Tidak banyak yang memakai. Karena apa? Karena hanya untuk pembinaan dan pengembangan. Sementara untuk pengadaan alat tidak boleh. Untuk pengembangan alat atau pengadaan alat itu bisa dimintakan ke GSAK. Paroki-paroki yang ingin membeli alat komunikasi untuk pengembangan paroki bisa mengajukan lewat GSAK, itu dimungkinkan. Namun tidak ke Komisi Komsos. Ini ya nanti akan kita coba atur bersama-sama untuk pengembangan komunikasi sosial di Kevikepan, paroki dan keuskupan. Kemudian lagu Mars KWI ciptaan Leonardo Agus Wahyudi Minarko asal paroki Bantul. Ini diterima sebagai juara dan dimiliki Pak KWI dan akan menjadikan Mars KWI. Mau dengarkan? Mau? Ada di teksnya nanti akan dibagikan. Tapi kira nyanyi. Belum saya siapkan di sini soalnya. Belum saya siapkan, nanti bisa didengarkan juga. Lagunya bagus. Kami para uskup ketika sekali mendengar itu langsung oke. Oke-nya bukan karena kualitas lagunya, namun karena ini dari Bantul. Kita sangat potensial, sangat luar biasa. Kemudian mendukung penetapan tanggal 1 September sebagai Hari Raya Penciptaan. Ini baru akan diputuskan nanti. Yang ini sampai ke tingkat internasional Vatikan. Kemudian penerbitan 4 buku dalam rangka perayaan HUT tahun 100 tahun KWI. Nah, pesan sidang seperti ini, pesan sidangnya. Ini bagian yang saya kutip. Terbaca? Yang ini nanti bisa dibaca sendiri. Intinya adalah berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Kembali tema ini dikembangkan. Maka mau nanti ini menjadi salah satu bahan pembicaraan juga dalam rangka katekese di paroki dan kepikepan kita. Ini ada cuplikan bagian pertama, 100 slide. Kemudian pesan Natal ini kembali juga kebersamaan. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, kembali berjalan bersama-sama. Dua tema yang terkait satu sama lain. Isinya juga ada kaitan satu sama lain. Kemudian bukunya ini. Nah ini bukunya. Buku-buku dalam rangka 100 tahun KWI. Yang pertama adalah Bunga Rampai Perjalanan 100 tahun KWI, pengalaman para uskup, termasuk tulisan saya, sangat bagus sekali. Masuknya paling akhir. Ini yang Bunga Rampai dari sini. Nanti silakan
Ini ya, baru cetak sederhana terbatas, nanti akan dicetak banyak untuk dijual belikan. Ya. Kalau mau baca sekarang, nanti bisa baca di Keuskupan. Kemudian yang kedua, sahabat KWI membangun gereja dan bangsa, refleksi dan harapan, ini karangan untuk para tokoh. Kemudian yang lain ada dua yang belum selesai, buku kumpulan dokumen KWI, ini yang nanti diharapkan masuk ke perpustakaan-perpustakaan dan nanti bahkan diharapkan nanti masuk ke kurikulum Fakultas Teologi. Harapannya ini buku yang sedang digarap ini, kumpulan dokumen. Dan terakhir, perjalanan KWI melintasi zaman juga belum selesai. Jadi ada 4 buku yang direncanakan, baru 2 yang terbit. Ini oleh-olehnya. Demikian dari saya kembalikan kepada Romo Hendrik. Makasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam